Puji nama Tuhan, di tengah semuanya ada yang liburan ke Singapura, ke Malaysia, kita ke Permata Indah di Bojong ya. Gak apa-apa ya, kita sama-sama memuji Tuhan. Dan sebentar kita akan masuk dalam firman Tuhan ini. Hari ini judulnya saya kasih berkat rohani. Wah, ngomongin soal berkat. Maning, berkat rohani itu apa ya? Apakah berhubungan dengan kesehatan, keuangan, damai sejahtera, kelimpahan gitu ya. Kalau orang ngomongin soal berkat itu pasti wah berkat gitu. Senang sekali dengar kata berkat ya. Tapi ini bukan berkat jasmani Bapak Ibu, bukan makanan yang enak, bukan uang yang banyak, tapi ini berkat rohani. Apa sih berkat rohani? Hari ini kita mau belajar ya. Kita mau buka Alkitab kita. Kita mau sama-sama baca di Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Wow, kitab Wahyu. Semua orang kalau dengar kitab Wahyu kayak, takut akhir zaman gitu ya. Tapi kita mau belajar dari jemaat Efesus yang diingatkan sama Tuhan lewat perantaran Yohanes, diingatkan kepada jemaat di Efesus, dikatakan begini. Wahyu 2 ayat 1 sampai 7, saya bacakan ini dalam bahasa Indonesia masa kini ya. Kepada malaikat jemaat di Efesus tulislah begini. Inilah pesan dari Dia yang memegang ketujuh bintang pada tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki lampu emas itu. Aku tahu apa yang kalian buat. Kalian bekerja keras dan kalian tabah sekali. Aku tahu bahwa kalian tidak memberi hati kepada orang jahat dan orang-orang mengaku dirinya rasul padahal bukan, sudah kalian uji. Dan kalian dapati bahwa mereka pembohong, kalian sabar dan kalian menderita karena aku dan kalian tidak putus asa. Tetapi ini keberatanku terhadapmu, kalian tidak lagi mengasihi aku seperti semula. Sebab itu ingatlah betapa jauh kalian sudah jatuh, bertobatlah dari dosa-dosamu dan lakukanlah apa yang kalian lakukan semula. Kalau tidak, maka aku akan datang kepadamu dan mencabut kaki lampumu itu dari tempatnya. Namun ada sesuatu yang baik padamu, yaitu kalian membenci perbuatan pada para pengikut Nikolaus yang aku benci juga. Barang siapa dapat mendengar, hendaklah memperhatikan apa yang dikatakan oleh Roh Allah kepada jemaat-jemaat. Mereka yang menang akan kuizinkan makan buah dari pohon kehidupan yang tumbuh di taman Allah. Demikianlah firman Tuhan. Jadi surat Yohanes di Wahyu ini ditujukan kepada jemaat di Efesus. Nanti kita akan lihat ya bagaimana keadaan jemaat Efesus di surat Paulus. Karena kan di sini kan dikatakan kalian tidak lagi mengasihi aku seperti semula, ya. Berarti semulanya dia tadinya mengasihi Tuhan, tapi di sini dia ditegur ternyata dia tidak mengasihi Tuhan lagi gitu. Keadaan jemaat di Efesus. Nah, jadi jemaat Efesus ini sebenarnya jemaat yang tahu kebenaran. Bahkan mereka mengerti ajaran-ajaran yang menyimpang. Bahkan dikatakan mereka jemaat yang setia, mereka bertahan di dalam penderitaan dan aniaya dalam mengikuti Yesus. Apa sih ajaran yang menyimpang? Sedikit aja, pengikut Nikolaus, makanya Tuhan bilang kalian tidak mengikuti ajaran pengikut Nikolaus. Jadi pengikut Nikolaus adalah kelompok yang menentang ajaran Yesus Kristus dalam moral dan etika. Mereka juga dikenal sebagai kaum Nikolaitans. Ciri-ciri pengikut Nikolaus menentang moral, etika, dan ajaran Yesus Kristus, menganut paham antinomian, yaitu keyakinan bahwa Tuhan tidak mengharapkan orang Kristen untuk menaati hukum moral. Jadi moral mereka tuh bobrok. Mereka mengabaikan diri sendiri demi kesenangan, menjalani hidup yang mengumbar diri sendiri, mengadopsi cara-cara pagan seperti memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala dan dosa-dosa seksual. Jadi moral mereka tuh bobrok pisan. Mengkompromikan firman Tuhan. Jadi sejarah pengikut Nikolaus ini adalah seorang yang pernah diangkat sebagai diaken, parah ya, diaken loh. Namun dia bukan orang percaya yang sejati, gitu ya. Nikolaus bahkan mendirikan sekte tersebut. Nah, jemaat Efesus ini membenci pekerjaan para pengikut Nikolaus dan menolak untuk menoleransi perilaku mereka yang merusak. Jadi pada dasarnya di Wahyu 2 ayat 1 sampai 7 ini jemaat Efesus ini secara lahiriah jemaat Efesus tekun berdisiplin rohani, kuat dalam doktrin, setia menghidupi firman Tuhan. Namun aneh ya, semuanya dicela sama Yesus karena mereka meninggalkan kasih yang semula.
Jadi di hadapan manusia, jemaat Efesus ini menjadi gereja yang terlihat sangat bertumbuh dan aktif, bahkan sehat. Namun di hadapan Allah, Efesus gereja yang sangat rapuh. Secara kehidupan rohani, mereka terlihat baik, mereka tetap pelayanan, mereka tetap menjalani kehidupan mereka sebagai seorang Kristen yang taat, tapi mereka tidak menjalaninya dengan kasih atau tanpa kasih. Tahukah Bapak Ibu bahwa hati yang mengasihi Allah tidak dapat digantikan dengan aktivitas atau rutinitas atau produktivitas rohani. Walaupun kita kelihatannya pelayanan, walaupun kita aktif mungkin baca firman, kita aktif ke gereja melayani, tapi ternyata di mata Tuhan mungkin bukan pelayanan. Di mata Tuhan kita hanya melakukan kegiatan. Ini yang Tuhan tegur. Ternyata hal ini ada hal yang sangat mendasar dan sangat penting. Kenapa sih kasih mula-mula bisa hilang? Jawabannya adalah rutinitas atau kita terbiasa. Contoh dalam pernikahan ya Bapak Ibu. Waktu pacaran itu mau ketemu sama pacar kita, pasangan kita itu ada sesuatu yang bikin deg-deg-ser gitu ya. Mau ketemu, beda sama pernikahan kan. Kalau nggak ketemu ada rasa kangen, ada rasa menggebu-gebu, kangen ya nggak ketemu sama dia. Desire kita tuh berbeda gitu. Pakai parfum, kalau mau ketemu pacar pakai parfum sampai 2 liter sampai basah semuanya ya. Kalau ketemu pacar. Kalau udah jadi suami istri beda, bau minyak kayu putih. Sama bau kantor paint, udah beda gitu. Bau minyak wanginya tercium dari jarak 100 km ya. Berbeda dengan waktu kita masuk dalam pernikahan. Tapi ketika kita masuk dalam pernikahan, apakah rasanya sama? Apakah kita menggebu-gebu seperti dahulu kala waktu mau ketemu? Apakah rasanya deg-deg-ser kalau ketemu pas bangun tidur ngelihat suami atau istri kita langsung deg-degan? Apakah seperti itu? Enggak kan? Soalnya kita udah bangun tidur udah ngelihat dia. Terus kita udah tahu kebiasaannya, kejelekannya. Sekarang tuh yang tadinya pakai minyak wangi, sekarang udah bau asem itu. Semua udah gak ditutup-tutupin gitu ya. Baunya udah beda. Karena apa? Udah terbiasa. Udah gak ada deg-deg-ser lagi. Gitu. Kasihnya tuh kayak udah biasa aja bangun tidur gitu. Bukankah ini relate dengan kehidupan kita dengan Tuhan? Kita mengenal Tuhan, iya, di gereja, kita datang ke gereja. Kita melayani dia, iya. Kita baca firman, iya. Kita dengerin khotbah online. Mungkin hari Minggu kita 3 kali dengerin khotbah online, onsite, terus online lagi supaya kita banyak denger firman Tuhan, iya. Kita berdoa, bahkan kita memuji Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita melakukannya dengan dasar kasih kepada Tuhan atau hanya rutinitas dan terbiasa? Karena aku orang Kristen, aku harus berdoa, aku harus baca firman. Aku harus melakukan ini dan itu. Atau jangan-jangan kita cuma mau terima berkat Tuhan, takut sama Tuhan. Kalau nggak ke gereja nanti aku dikutuk Tuhan. Nanti di jalan aku bisa kecelakaan. Aku bisa dihukum sama Tuhan. Aku mungkin bisa jatuh miskin ketika aku nggak ke gereja. Ada yang seperti itu? Di sini mah nggak ada, di luar ada mungkin ya. Masihkah ada gejolak kerinduan? Apakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Ini pertanyaan renungan mendasar dalam hati kita. Mari bertanya pada diri kita, semua aktivitas rohani kita, apakah kita lakukan dengan kasih atau cuma sekedar terbiasa? Ini loh jemaat Efesus ditegur gara-gara ini. Jadi ini relate sama kehidupan kita. Mungkin saya sedikit cerita awal pertobatan saya tuh, saya kira saya jatuh cinta sama Yesus. Tapi sekarang saya bisa bilang dan ngelihat ke belakang, saya ternyata jatuh cinta sama fenomena kekristenannya. Banyak gereja-gereja Tuhan cuma jatuh cinta sama fenomena kekristenan doang. Apa sih fenomena kekristenan? KKR, kesembuhan yang dicari. Sampai ribuan orang datang untuk mencari kesembuhan. Fenomena, orang sakit sembuh. Apa? Bahasa roh, pelepasan dari setan semua. Orang beribu-ribu pengen dilepasin semua kelojotan. Wah, di situ, di sana ada apa? Kesaksian, pergi ke neraka. Wah, semuanya datang pengen dengerin.
Itu fenomena kekristenan. Dulu saya waktu pertama kali dapat bahasa roh, saya tuh sampai kayak orang kecanduan. Setiap kali mau datang sama Tuhan, menyembah Tuhan, pakai bahasa roh. Gitu. Tanpa sadar, saya tuh cuma kagum sama karunia-Nya Tuhan. Saya nggak kagum lagi sama pribadinya Kristus. Saya cuma kagum sama apa yang Tuhan bisa buat. Wow, pelepasan. Saya bisa berdoa orang itu kelepasan. Wow, keren banget karunia-Nya. Tapi kok kita nggak jadi kagum sama Yesus ya? Kok saya jadi nggak kagum sama Yesus? Banyak orang Kristen yang hanya kagum sama karunia-Nya, tapi tidak dengan pribadinya. Kagum sama pendetanya. Ada pendeta itu di sana dikejar. Ada pendeta itu di sana dikejar. Kagum sama khotbahnya. Namun apakah kita mengagumi pribadi yang diberitakan? Apa kita mengagumi Yesus yang diceritakan? Apakah hati kita berubah ketika kita mendengar tentang Yesus? Apakah hati kita semakin melekat kepada Tuhan ketika mereka bercerita tentang Yesus? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab dalam hati, karena yang tahu cuma kita dan Tuhan. Selain motivasi kasih kepada Allah, maka semua hal yang baik yang kita lakukan bertujuan untuk keamanan diri kita sendiri, itu bukan melayani Allah. Apa yang kita cari ketika kita datang ke gereja? Gak apa-apa sih pengen sembuh, gak apa-apa sih pengen lagi berbeban berat datang sama Tuhan, pengen ngalamin kelepasan, it's okay. Tapi ketika kita kehilangan esensi kita untuk datang ke gereja, itu mencari Tuhannya, bukan karunia-Nya, bukan berkat-Nya. Itu loh esensi yang sesungguhnya. Karena ketika kita bertumbuh menjadi orang Kristen, semakin dalam kita mengenal Tuhan, kita akan ngerti walaupun mungkin keadaan kita gak berubah, tapi ketika kita mengerti bahwa Tuhan itu baik apa adanya, gimana pun keadaan kita, hati kita udah berubah duluan. Kita bisa menghandle segala sesuatunya dengan lebih pikiran yang lebih baik. Jadi kita tidak memandang masalah sebagai sesuatu yang menakutkan, tapi kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan buat kita semua. Kadang kita perlu menilik hati kita, Bapak Ibu. Status kekristenan kita apakah hanya status, ataukah kita benar-benar menghidupi Kristus dan kasih-Nya? Apakah berita Injil masih menggetarkan hati kita? Apakah Yesus benar-benar mendapat tempat di hati kita atau hanya ini? Seperti lagu cinta yang sudah kehilangan maknanya karena sudah terbiasa didengar. Apakah kita jadi terbiasa dengan Yesus? Mendengar kata Yesus jadi hal sesuatu yang biasa buat kita. Memandang Yesus itu menjadi suatu hal yang biasa buat kita. Inilah yang terjadi di jemaat Efesus. Dan mungkin ini terjadi sama kita, mungkin terjadi sama saya. Terutama orang-orang yang terlibat dalam pelayanan, yang melayani di rumah Tuhan, menjadi terbiasa dengan Yesus. Khotbah sih khotbah, jadi WL sih jadi WL, melayani Tuhan. Tapi semua dilakukan karena rutinitas. Sampai ada satu hamba Tuhan, saya dengar dia sampai ngambil sabatikal karena dia melayani Tuhan, dan itu semuanya sepertinya udah siap gitu, udah prepare semuanya dengan baik. Dan dia ngerasa dia melayani Tuhan tidak lagi dengan dasar kasih sama Tuhan, tapi karena sudah terbiasa. Dia akhirnya ngambil sabatikal dan dia berusaha untuk melihat dirinya kembali supaya dia memulai dengan benar. Ada orang seperti itu. Dan Tuhan menegur ini loh, berarti ini adalah hal yang sangat penting buat kita semua orang-orang Kristen. Apakah kita jadi terbiasa dengan Yesus? Ada seorang teolog, Charles Spurgeon, katakan gini, gereja kehilangan alasan sebagai gereja atau identitas karena ia tidak lagi mengasihi Allah dengan hatinya atau kasih-Nya telah begitu dingin. Tahukah, kehilangan kasih berarti kehilangan segalanya. Wow. Nah, ini termasuk dengan sesama kita. Ketika kita kehilangan kasih kepada Tuhan, maka kasih kita kepada sesama pun akan pudar. Sekalipun kita tetap berbuat baik, tapi hati kita penuh dengan tujuan dan maksud yang tidak murni.
Atau bahkan kita tidak lagi peduli akan sesama kita. Karena kita ketika kasih kita mulai pudar, itu karena hati kita mulai beralih pandang kepada cinta yang lain. Yaitu apa? Cinta kepada diri sendiri. Cinta kepada harta, cinta kepada pengakuan, cinta kepada penerimaan, cinta kepada kekuasaan. Segala sesuatunya dinilai pada apa yang menguntungkan bagi saya. Saya mau mengasihi dia karena dia baik sama saya. Saya mau mengasihi dia karena ada benefit yang bisa saya terima dari dia. Semuanya dilakukan atas dasar karena bisa menguntungkan saya. Kalau nggak menguntungkan, nggak akan saya mau baik sama dia. Nah, cinta yang hilang kepada Tuhan dan kepada sesama itu digantikan dengan cinta kepada diri sendiri. Cinta mencari harta, cinta mencari pengakuan dari mana-mana, cinta kepada penerimaan dan kekuasaan. Apakah ini terjadi buat kita? Sangat mungkin. Lalu apa sih yang akan kita lakukan untuk kembali kepada kasih mula-mula? Ini, panggilan untuk bertobat dan mengingat. Di Wahyu 2 ayat 5, ini saya dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan gini. Sadarlah kalian sudah terlalu jauh meninggalkan aku, karena itu bertobatlah dan kembalilah pada cara hidupmu yang semula. Kalau kalian tidak bertobat, aku akan segera turun tangan dan mencabut pelita emasmu dari tempatnya di hadapanku. Jadi Tuhan lagi ingetin kepada jemaat Efesus gini, bahwa ternyata mereka harus bertobat lagi loh. Ternyata pertobatan itu bukan cuma sekali. Ternyata pertobatan itu harus dilakukan setiap hari karena hati kita itu cenderung melakukan yang jahat. Natur kita tuh selalu membawa kita kepada gravitasi turun ke bawah. Pikiran hati kita tuh selalu jahat. Gitu. Jadi harus bertobat lagi dan mengingat kembali apa sih yang mereka dengar dan lakukan pada awal pertobatan kita. Apa sih Bapak Ibu kan pernah ngalamin ya kasih mula-mula sama Tuhan waktu pertama kali bertobat sama Tuhan. Rasanya tuh aduh, setiap hari kayak pengen cari Tuhan. Rasanya tuh mengasihi Tuhan sekali. Pernah Bapak Ibu atau enggak pernah? Pernah kan? Ya. Coba diingat-ingat lagi, apa yang membuat kita jatuh cinta sama Tuhan waktu itu? Dan ini juga adalah peringatan kepada setiap kita di mana kita sudah berada di akhir zaman dan betapa pentingnya kita kembali mengingat apa yang Yesus sudah lakukan untuk kita. Bapak Ibu kalau mundur sedikit melihat apa yang Paulus katakan pada jemaat Efesus di awal-awal pertobatan mereka, Paulus tuh mengingatkan tentang apa yang sudah jemaat Efesus terima termasuk kita saat ini. Apa sih waktu kasih mula-mula itu jemaat Efesus tuh waktu di Paulus kan ini kan wahyu ya. Wahyu itu menegur jemaat Efesus. Waktu diingatkan coba deh kamu tuh inget lagi waktu pertama kali bertobat. Jadi kita mundur ke kitab Efesus. Nah, apa yang mereka terima waktu mereka bertobat? Setiap dari kita dan jemaat Efesus sudah menerima apa? Kekayaan, kemuliaan Allah. Apa sih kekayaan, kemuliaan Allah? Gitu. Kita mau baca di Efesus 1 ayat 3. Dikatakan gini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Segala berkat rohani di dalam surga. Yang terbaik dari surga sudah diberikan bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Maka saya senang banget ada satu pujian yang mengatakan yang terbaik dari surga itu sudah dikasih semua sama kita. There is no more for heaven now to give. Gak ada lagi. Karena semuanya udah dikasih buat setiap kita. Kalau kita sedang memandang bahwa keberhargaan kita terletak pada uang, harta, tahta, jabatan, kekuasaan, atau keluarga kita yang lagi harmonis, pekerjaan kita yang sangat stabil, anak-anak kita yang bisa kekontrol sangat baik gitu ya. Ingatlah ini semua bukan letak keberhargaan kita Bapak Ibu. Karena sewaktu-waktu ini bisa hilang. Tetapi kita tahu bahwa kita berharga karena Yesus aja mau memberikan dirinya untuk menggantikan setiap kita. Ini yang namanya kekayaan yang sesungguhnya. Ini ada yang namanya berkat rohani. Yang terbaik dari surga buat setiap kita.
Ini adalah kekayaan yang sesungguhnya Bapak Ibu. Karena kita tahu bahwa kita berharga. Hal-hal yang utama yang harus kita ingat sebagai orang yang gak punya apa-apa. Kita punya apa Bapak Ibu? Kita datang ke dunia ini telanjang. Kita pulang juga telanjang. Gak ada yang kita bawa. Namun kekayaan utama surga sudah dilimpahkan buat setiap kita. Dan inilah alasan kita berjalan dalam mengiring Tuhan. Jadi yang harus diingat-ingat kekayaan kemuliaan ini kepada jemaat Efesus diingatkan bahwa mereka dan kita sudah menerima berkat terbesar dari surga. Ini adalah jaminan buat setiap kita. Supaya kita tidak lupa tentang kasih mula-mula yang Tuhan kasih buat kita. Lalu apa? Di Efesus 1 ayat 4 dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Berkat rohani yang kedua adalah, kita sudah dipilih dan dikuduskan. Kita bukan melakukan sesuatu supaya jadi kudus, karena kita nggak akan pernah bisa sampai kekudusan itu. Tapi Tuhan yang menguduskan setiap kita ketika Dia mati di kayu salib. Dia yang kasih kita itu. Dengan perbuatan kita nggak bisa jadi kudus dan benar. Semuanya cuma dilimpahkan karena anugerah. Itu, kita sudah dipilih dan dikuduskan. Melalui pengorbanan Yesus, kita yang najis menjadi kudus, tidak bercela di hadapan Allah. Bapak Ibu, sebenarnya kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah, tadi saya katakan, adalah hal yang mustahil bagi kita. Ingat ya, kecenderungan hati kita tuh selalu melakukan hal yang jahat. Sekalipun mungkin kita baik sama orang, sekalipun kita memberi, tapi hati kita tuh pasti ada pikiran, apakah dia akan berbuat baik sama kita lagi? Atau ada hal-hal yang sebenarnya kita gak bisa tulus banget gitu. Tapi Yesus menjadikan kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah, meskipun hati kita tuh penuh dengan berhala. Makanya dikatakan bahwa hati kita itu adalah pabrik berhala. Yesus memberikan bagi kita, Dia menggantikan kita, Dia yang kudus, rela menanggung kutuk di atas kayu salib. Ini adalah berkat rohani yang kedua yang harus kita ingat. Bahwa kita tuh sebenarnya lahir dengan keadaan berdosa. Kita gak layak terima yang baik dari Tuhan. Tapi Dia yang menguduskan kita dan membenarkan kita. Yet, Dia menjadikan kita anak. Ahli waris kerajaan surga. Nah ini ada berkat rohani yang selanjutnya adalah kita diangkat jadi anak. Di Efesus 1 ayat 5 dikatakan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai apa? Dengan kerelaan kehendaknya. Kerelaan kehendaknya loh, artinya dengan kemauan Yesus. Bukan karena perbuatan kita diangkat jadi anak, bukan karena kita baik dan berusaha baik, tapi memang kehendak Yesus dari semula untuk memilih kita menjadi anak-anaknya. Bapak Ibu perlu tahu bahwa kita anaknya, diangkat jadi anak, tapi kita bukan anak angkat Bapak Ibu. Kita adalah ahli waris kerajaan surga yang benar-benar ahli waris, diangkat menjadi anak karena Dia mengasihi kita. Karena melalui pengorbanan Yesus, kita yang seteru Allah menjadi anak Allah. Kenapa sih kita dibilang seteru? Karena kita manusia berdosa dan kita harusnya melawan Allah. Kita jadi seterunya Allah. Tapi karena kematian Kristus, Dia menjadikan kita anaknya. Kalau Anda mengangkat anak yang punya sejarah atau kelakuan yang buruk dan bobrok, mau nggak? Kira-kira mau nggak? Kalau suruh milih mengangkat anak, tahu itu anak bandel, punya sejarah, jelek banget, kira-kira mau nggak ngangkat anak? Nggak. Berbeda ya sama Yesus. Yesus beda. Dia bahkan sudah mengetahui kebobrokan kita di masa depan. Emang Dia nggak tahu waktu Dia mati di kayu salib masih akan ada orang-orang yang menolak Dia di masa depan. Masih ada orang-orang yang menghina Dia. Tapi Dia masih mau mati buat kita. Yesus berbeda, Dia bahkan sudah mengetahui kebobrokan kita di masa depan. Mungkin kita akan sering mengkhianati atau mencela Dia, tapi Dia tetap menjadikan kita anak. Dan bukan sekedar anak angkat.
dan kita benar-benar diperhatikan sebagai anak kandung. Bukankah ini berita yang menenangkan Bapak Ibu? Ini berkat rohani terbesar buat setiap kita. Ini adalah berita baik buat setiap kita. Untuk mengingat kembali apa yang Yesus lakukan buat kita. Lalu selanjutnya apa berkat rohaninya? Kita dijadikan berharga. Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Melalui pengorbanan Yesus, kita yang tidak berharga dijadikan berharga. Bapak Ibu, apa sih harga kita yang paling membuat kita merasa dihargai? Yang ngebuat kita tuh, kalau saya diperlakukan seperti ini, saya ngerasa berharga. Status kita, keberhasilan kita dalam mencapai sesuatu, uang kita banyak, jabatan kita tinggi. Tahukah Bapak Ibu, untuk itu semua ada harga yang harus kita bayar. Waktu kita, tenaga kita, semua kita cari, kita korbankan sesuatu untuk mendapat itu. Tapi tahu gak, tanpa kita melakukan apa-apa, Dia mau melakukan pengorbanan ini. Kita gak usah lakuin apa-apa. Yesus yang lakuin buat setiap kita. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa harga kita bukan apa yang kita terima dari dunia ini, Bapak Ibu. Harga kita adalah pengorbanan Yesus di atas kayu salib. That's our price. Yang Yesus bayar. Darahnya yang tercurah, semua siksaan yang Dia terima, itulah harga kita Bapak Ibu. Itulah dasar keberhargaan kita. Dan itu yang menjadikan kita berharga di mata Allah. Apakah Bapak Ibu sedang merasa bahwa kita gak cukup berharga, hanya kita seorang ibu rumah tangga yang ngurus anak? Apakah karena pendidikan kita gak cukup tinggi, kita jadi ngerasa gak berharga? Apa kita sering terima bullying karena keadaan kita mungkin, atau kita kurang cantik, atau kita kurang ganteng, atau keadaan kita yang tidak baik, keluarga kita yang gak sempurna. Jikalau letak keberhargaan kita hanya dari apa kata orang dan pandangan kita, yuk kita lihat lagi, ini loh harga kita di atas kayu salib yang harus Yesus terima. Kita berharga bukan karena apa yang kita punya, tapi karena Yesus. Lalu berkat rohani selanjutnya adalah kita dijadikan bait Allah. Di Efesus 1 ayat 13-14 dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Melalui pengorbanan Yesus, kita yang tidak layak dilayakkan menjadi bait Allah. Keren ya? Nanti kalau mau minta slide-nya bilang sama saya. Kalau lagi ngerasa, aduh saya udah mulai jauh dari Tuhan, coba dibaca lagi. Apa sih berkat rohani, dan renungkan kembali apa yang sudah kita terima. Supaya kita ingat-ingat. Allah yang kudus mau berdiam di dalam kita. Roh Kuduslah yang menolong kita untuk percaya sekalipun kita tidak melihat. Roh Kuduslah yang membuat kita terkagum akan pengorbanan Yesus. Roh Kuduslah yang membuat hati kita rela dan sanggup melakukan kehendak Allah sekalipun itu berlawan dengan kedagingan kita. Kita dijadikan bait Allah. Di dalam diri kita diberikan Roh Kudus yang mengingatkan kita, menopang kita, mengajar kita, membuat kita rela dan sanggup melakukan kehendak Allah sekalipun berlawanan dengan kedagingan kita. Jadi ketika kita ngerasa gak mampu, ingat di dalam diri kita ada Roh Kudus yang menopang kita untuk bisa atau sanggup melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi inilah Bapak Ibu yang dimaksud dengan mengingat kembali apa yang sudah kita terima. Sehingga kasih mula-mula kita timbul kembali dengan terus merenungkan seberapa besar berkat rohani yang sudah kita terima. Terus gimana sih kita dapat selalu mengingat ini?
Kita punya sarana anugerah namanya Bapak Ibu. Apa sih sarana anugerah ini? Doa, firman, berkomunitas, dan juga sakramen. Doa, melalui pengorbanan Yesus kita memiliki akses untuk berdoa kapanpun dan dimanapun. Bahkan ada Roh Kudus yang membantu kita untuk berdoa seberapapun berat kehidupan kita. Sekalipun kita sedang berat bahkan untuk berkata-kata, datang sama Yesus, dia Bapa kita. Makanya dikatakan gini, cuma anak yang bisa membangunkan raja jam 3 pagi untuk meminta segelas air. Yang punya akses itu cuma anak. Dan itu kita, hubungan kita sama Bapa itu. Seberapa berat pun kita, kehidupan kita bisa datang sama Yesus kapan aja. Inilah anugerah yang Tuhan kasih buat setiap kita untuk mengingatkan kita tentang kekayaan kemuliaan Allah. Lalu kedua, firman. Allah sudah menetapkan dan memakai orang-orang di masa lampau, Alkitab itu yang sering kita baca, untuk menjadi pengeras suara melalui firman yang hari ini kita dapat baca dan renungkan. Mari kita mohon untuk Roh Kudus menolong kita melihat karya Yesus, melihat setiap firman yang kita renungkan. Firman Tuhan itu bukan sesuatu yang ngawang-ngawang, bukan dongeng Bapak Ibu, hanya karena itu ditulis zaman dulu. Tapi ini adalah perkataan yang hidup ya dan amin sampai detik ini. Dan terus lama-lamanya. Dan amin dalam kehidupan kita. Dan ini sangat powerful. Yang ketiga adalah komunitas. Allah telah menempatkan kita di tengah komunitas di mana kita dapat saling mengingatkan, menguatkan, menghibur dalam perjalanan rohani kita. Dan komunitas kita harus berpusat kepada Injil. Artinya apa? Boleh punya komunitas, kenapa harus berpusat pada Injil? Supaya kita on the same track. Ketika kita lemah, rekan rohani kita bisa ingetin, ini loh yang Tuhan katakan, diingatkan kembali. Saling mendoakan, menguatkan dan menghibur. Lalu yang keempat adalah sakramen. Lewat perjamuan kudus mengingatkan kita akan pengorbanan Yesus. Lalu bagaimana kasih mula-mula dapat selalu menguasai kita? Bapak Ibu harus ingat di 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan gini, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi karena Tuhan mengasihi kita, maka kita bisa mengasihi Tuhan. Kasih mula-mula kita kepada Allah merupakan buah dari merenungkan kesempurnaan kasih Allah kepada kita. Jadi kita perlu merenungkan terus, mengingat terus tentang kesempurnaan kasih Allah yang sudah kita terima. Dan ini adalah doa saya semua, kita orang-orang kudus di Efesus 1 ayat 16-18. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur kepada kamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian ditentukannya bagi orang-orang kudus, yaitu bagi kita. Saya undang pemain musik. Ini doa kita semua di mana di tengah keadaan dunia yang gak pasti. Bapak Ibu, kita kalau lihat keadaan Indonesia sepertinya orang bilang apa hashtagnya Indonesia gelap. Banyak pabrik yang tutup, ekonomi menjadi sulit, RUU yang dibuat sepertinya tidak pro rakyat. Dan banyak sekali keadaan-keadaan yang menurut kita gak baik. Kita tinggal di dunia yang mess up, kacau. Dan itulah memang yang akan terjadi di akhir zaman. Ini adalah penggenapan firman Tuhan, keadaan tidak akan menjadi lebih baik. Tapi ini adalah doa kita semua. Kita supaya dimampukan untuk terus merenungkan kasih Tuhan. Sehingga kita juga dimampukan mempunyai hati yang terus tertuju kepada Tuhan dan sesama. Di tengah setiap godaan, di tengah setiap pergumulan, di tengah kita mengkhawatirkan anak-anak kita yang bertumbuh dalam lingkungan yang waduh gimana ini ya, sepertinya makin gak baik, gadget, media sosial semuanya menggempur kita. Kemarin saya habis nonton film Adolescence ya, itu cerita tentang keadaan seorang anak 13 tahun yang membunuh temannya hanya karena dia dibully. Dan saya ngelihat itu kayak di sekolahnya itu semuanya gak ada yang bener.
Dan itulah keadaan sekarang anak-anak kita diperhadapkan dengan media sosial, bullying semuanya ya. Dan mentalnya tuh mentalnya sangat lemah anak-anak sekarang tuh dikit-dikit mental breakdown. Dikit-dikit mental breakdown gitu. Ini yang harus kita hadapi ke depan. Dan ini gak mudah membesarkan seorang anak dengan keadaan dunia semakin ini. Tapi kita percaya di dalam Yesus, ketika kita merenungkan seberapa besar kasih Yesus, maka kita punya kelegaan dalam hati kita bahwa Tuhan tuh menopang dan menolong kita, menuntun kita dalam menjalani kita sehari-hari. Dan supaya kita punya hati yang terus tertuju kepada Tuhan dan orang-orang di sekitar kita. Sehingga di zaman akhir ini, di tengah ketidakpastian, tuntutan hidup yang tinggi, bombardir media sosial mengangkat hal-hal yang tidak esensi menjadi gaya hidup, kasih Tuhan tetap menguasai hati dan hidup kita. Kita bisa stand still dalam topangan anugerah Tuhan. Ini doa saya buat jemaat dan doa saya juga buat diri saya sendiri dan keluarga saya, supaya kita bisa tetap setia sampai akhir dengan mengingat dan merenungkan terus apa yang sudah kita terima di dalam Yesus. Mari kita berdoa, Bapak Ibu.